Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Sabtu malam hari ini tanggal 21 Juni 2025. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik, sudah pelihara di Bapak Ibu bersama saya dipelihara. Sampai 21 Juni, Sabtu malam hari ini. Besok hari Minggu harinya Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Biar makin bertambah-tambah kita di dalam kasih Tuhan. Kalau kita setia sama Tuhan, suatu hari kelak kita mendapatkan upah besar di surga. Puji nama Tuhan. Sebentar kita membaca kitab Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Tentang anak domba itu, Yesus membuka meterai yang kelima. Di situ dibuka rahasia Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang sudah terbunuh, mati syahid, saudara ya. Karena demi cintanya kepada Tuhan Yesus. Banyak saudara, rasul-rasul seperti Yakobus, Yohanes, banyak mereka, Petrus, ya, sudah mati terbunuh. Itu semua karena Yesus. Rasul Paulus, semua banyak para hamba-hamba Tuhan yang semua mati karena Yesus. Dia rela lakukan terbaik. Tapi janji Tuhan ada upah besar di sorga. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Upahmu besar di sorga. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Ada suatu janji yang kekal di surga buat selama-lamanya. Upahmu besar di surga. Amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin, haleluya. Asal kau tinggal setia. Amin, haleluya. Sampai di ujung jalanmu. Amin. Kita mau setia sama Tuhan sampai langkah yang terakhir. Setia sama Tuhan Yesus. Di dalam surat Petrus yang pertama ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Upah besar di surga. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku mau setia dan taat sampai langkah yang terakhir, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa, untuk kami baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa dan salahku Bapa,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirman Bapa. Haleluya. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Tuhan begitu baik, janji Tuhan kita dapatkan upah besar di surga. Dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama yang keempat dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kita semua yang setia sama Tuhan. Bapak Ibu bersama saya adalah anak-anak yang dipilih sama Tuhan. Kita mau setia taat kepada firman Tuhan. Keadaan dunia sudah semakin gelap. Dunia tidak memberikan janji yang kekal, tapi janji yang kekal bersama Yesus di surga. Sampai di ujung jalanmu, mari kita mau melangkah sampai di langkah yang terakhir. Seperti di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan sampai 8, ayat 7 dan 8. Supaya kita dapat mengakhiri pertandingan yang baik yang pertama, mencapai garis akhir, dan memelihara iman kita, sehingga nanti kalau kita mendapatkan upah besar di surga yang tidak layu. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita lanjutkan berkelanjutan firman Tuhan. Kita mau baca pada malam hari ini kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11 tentang anak domba membuka mata yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Coba ini, banyak mereka yang lalu, saudara, mati. Contoh siapa, saudara? Stefanus, rasul-rasul dari Yesus, dari Yakobus, Yohanes, Paulus, Petrus. Kalau Petrus, saudara tahu, dibunuh, disalib dalam keadaan terbalik, saudara. Termasuk Rasul Paulus. Yakobus dibunuh dengan pedang, ya. Yohanes, Rasul Yohanes di Pulau Patmos, tadi dia digoreng banyak, saudara, ya. Yohanes Pembaptis dipotong, ya, itu coba itu, ya. Jadi mereka tuh banyak para hamba Tuhan. Nah, saya pernah dengar juga yang di Situbondo ada hamba Tuhan berapa puluh tahun yang lalu dibakar, saudara. Itu semua nanti, saudara, ya, akan masuk di dalam kerajaan surga buat selama yang setia sama Tuhan. Dan kesaksian mereka miliki, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak dapat membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Mereka yang diam di bumi, mereka yang jahat, yang pikir di bumi. Nanti ada penghakiman, saudara. Nanti lihat, saudara, ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan saleh jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Berarti peristiwa yang akan datang, kita bicara Wahyu, akan terjadi masa pembunuhan, akan terjadi masa-masa antikris. Seperti di dalam Wahyu 13 ayat 10 yang pernah saya bacakan, demikian firman Tuhan. Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Coba, akan terjadi, saudara, ya. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang kudus. Jadi kitab Wahyu dibuka sama ungkapan untuk peristiwa yang akan datang, ya. Itu mari kita mempersiapkan diri, Bapak Ibu, ya. Kita mau cinta Tuhan dari saat ini, kita tanam fondasi iman kita, pengharapan kasih kita kepada Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, karena peristiwa yang akan datang akan terjadi suatu bencana, kesulitan, kesukaran, peperang terjadi. Ini peristiwa saat ini, Iran dan Israel masih berperang. Akan terjadi bisa pemicu perang dunia ketiga. Sudah banyak korban, saudara. Sungguh-sungguh ini saatnya kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan lagi, saudara, cari dunia kenyap. Tapi bagi orang yang hidup di dalam kehendak Allah, akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Kesempatan kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kesempatan kita mau gali firman Tuhan. Kesempatan kita mau beritakan Injil, beritakan kebenaran.
Kalau di antara Bapak Ibu mungkin ada saudara atau family teman yang belum terima Yesus, sampaikan tentang kebenaran dari Yesus. Sebab Tuhan berkata di dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam dunia ini di bawah nama lain di luar Yesus, tidak ada selain hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Di dalam Kisah 16 ayat 31, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan sisi rumah diselamatkan. Untuk itu mari kita sungguh sama Tuhan. Waktunya kita lebih dalam dengan Tuhan, lebih menggali firman Tuhan, dan tingkatkan kerohanian kita, rohani sehat, jasmani sehat, supaya makin hari kita lebih dalam dengan Yesus dan melekat hati kita dengan Tuhan. Makin hari kita dibentuk untuk menjadi sifat karakter kita seperti Kristus. Sehingga nanti kelak kalau dunia makin jahat, saudara, kalau kita baca ya Wahyu 22 ayat 11, makin jahat, mari kita lihat Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguruskan diri. Amin. Mari suatu hari kelak kita semua menantikan janji Bapa yang sempurna, janji Tuhan yang kekal. Mari mau hidup kudus, hidup benar, hidup di pihaknya Tuhan. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan, sehingga nanti kalau kita mendapatkan upah besar di surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Upahmu besar di surga. Haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin. Haleluya. Asal kau tinggal setia. Amin. Haleluya. Sampai di ujung jalanmu. Kita mau setia sampai langkah terakhir. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbangun tidur, berjaga dan berdoa, biar kita mau kuat tabah di dalam Dia, Yesus. Roh Kudus memberikan kekuatan supaya tetap teguh, tegak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Karena janji Tuhan, kita mendapatkan upah besar di surga, kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.